kan gitu, macam-macam. Jadi jangan ikut yang kayak gitu. Itu tuh bukan hijrah. Nggak apa-apa diawali di situ, tetapi carilah ya, carilah guru yang bisa membimbing kita itu untuk mencintai semua. Karena Rasulullah itu kan rahmatan lil alamin. Kalau Rasulullah cuman cinta kepada umat Islam saja, ya, ya bukan rahmatan lil alamin. Ada satu kisah nih Rasulullah dulu. Perang ya, perang Uhud kalau nggak salah. Itu waktu perang Uhud itu, ya, itu Rasulullah terkena ininya nih, tombak di sini kalau nggak salah, sampai giginya itu rontok. Kemudian berdarah banyak. Saat darahnya keluar banyak tuh Jibril turun. Wahai Rasulullah, ya kan, jika darahmu itu sampai menetes ke bumi, maka musuh-musuhmu akan digulung. Nah, karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin, itu berusaha bagaimana supaya darahnya nggak ngucur. Itu dilapin semua pakai bajunya. Sahabat bingung, lagi perang dia sambil melihat Rasulullah ngapain tuh kan gitu. Begitu selesai perang, sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, apa yang kau lakukan?" Nah, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya tadi malaikat menyampaikan kepadaku, ketika aku berdarah, jangan sampai darahku tumpah ke bumi. Jika sampai tumpah ke bumi, maka musuh akan digulung." Musuh loh itu, jelas kafir harbi kan gitu. Malaikat bertanya, para sahabat bertanya, "Lalu kenapa engkau nggak biarkan saja ya Rasulullah? Kan kita nggak perlu perang." Nah, Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku diutus bukan untuk melaknat. Tuh, sama musuh aja begitu Rasulullah akhlaknya. Gimana sama orang yang nggak ngapa-ngapain, walaupun dia Kristen, Hindu, Buddha gitu kan. Lah sekarang mengatasnamakan jihad tapi gereja dibom. Enggak, orang tua dibunuh, anak-anak bayi dibunuh, itu apa? Itulah faham-faham Khawarij. Adanya di mana? Wahabi. Bukan saya menginikan ya, adanya di Wahabi. Itu faham-faham Khawarij, ISIS dan lain sebagainya lah golongannya itu. Yang sekarang berkuasa di Suriah pun sama. Meskipun sebelumnya ya yang berkuasa Bashar Assad itu juga bajingan juga, hampir 500.000 Muslim dibantai. Ada sih yang lebih besar lagi, cuman ini beritanya nggak terlalu difokuskan oleh umat Islam. Apa? Muslim Xinjiang itu hampir 1 juta dibantai. Muslim Xinjiang hampir 1 juta disembunyikan. Bahkan sisanya sekarang ada di camp-camp tempat-tempat penyiksaan. Itu di Cina, itu di Xinjiang, Muslim Uighur. Oke, tapi kita balik lagi gini. Intinya kita ini ya, sebagai ngikutinlah tauladan Rasulullah. Kita jadi contoh yang baik ya, dengan kita jangan memecah belah umat. Umat itu artinya semua ya, umat akhir zaman itu ya Kristen, ya Hindu, ya Buddha, ya Islam, ya Kejawen. Itu umat akhir zaman, umatnya Rasulullah. Umat Rasulullah itu bukan Islam doang. Islam kalau hatinya busuk, ya, Muslim kalau hatinya busuk pun percuma, bukan umat Rasulullah. Saya tidak dalam rangka membenarkan agama lain, tidak. Tapi as personality, perorangannya, ketika ada orang yang beragama Hindu, Buddha, Kristen, tapi hatinya, akhlaknya baik, ya, itulah orang-orang yang mudah sekali mendapatkan hidayah. Jadi untuk mendapatkan hidayah itu yang penting kitanya ini dulu nih. Makanya selalu saya katakan, mohon maaf, saya pun ya Allah ya Robi, saya malu saya ngomong begini sebenarnya. Saya pun lagi berjuang, saya sendiri juga orang pendosa. Pengen berjuang supaya saya tuh asalnya dari surga ya pulangnya ke surga. Nabi Adam kan dari surga. Masa kita pulangnya ke neraka? Saya pengen berusaha itu, bukan berarti setiap tindakan saya itu karena ada surga dan neraka, tidak. Ya. Nah, jadi saya pengen tuh ya kita jangan terpecah belah, beda pendapat, beda suku, agama, ras, golongan, terus kita pecah belah. Nah, itu yang sering saya sampaikan. Nah, dengan cara apa? Kita buang tuh yang namanya iri, dengki, ya semua penyakit hati. Caranya gimana Bang Jo? Ya caranya zikir khafi. Hantam terus Allah, 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 Allah. Itu semua jin, iblis,
ya, iblis nggak masuk ke hati, jin atau setan gitu ya, itu akan hengkang semua, pergi semua dari kita. Korin kita pun pergi, ya. Kita nggak butuh mengislamkan korin gitu. Kenapa? Bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah diri kita. Nah, ruh kita sebelum kita mengenal Allah, ruh kita itu masih eh, dengan badannya itu masih nggak mau memandang, karena badan kita masih belum mengenal Allah. Makanya apa? Ruh menangis di situ. Ruh menangis, ya kan? Kemudian minta, ya Allah, ini jasad saya kenapa begini? Padahal saya diamanahkan. Kan waktu ruh mau ditiupkan oleh Jibril ya, Allah meniupkan ruh. Itu Jibril yang meniupkan. Alastu birobikum, kata Allah ke ruh itu. Wala syahidna, dia menjawab, saya bersaksi engkau adalah Tuhanku. Pada saat itu tuh dikasih tahu, ruh kamu nanti begini 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 begini. Nah, begitu lahir kok beda nih, jasad gue ke sono, gue ke sini. Amanahnya di catatan di Lauhil Mahfuz tuh saya harus ke kanan nih. Tapi kok nih jasad saya ke kiri, nangis tuh ruh. Nah, ketika ketemu dengan hidayah ya, yang bisa mengembalikan ruh kita ya, itu untuk sejalan dengan apa namanya ini, dengan jasad, disitulah ya kita selamat. Ketika kita nanti dibangkitkan lagi ya, pada saat setelah kiamat terus kita mati gitu kan ya, dibangkitkan lagi dari apa namanya itu, biji sebesar ini ya, itu kita tumbuhnya itu jadi manusia utuh kalau yang masih ada Nur Muhammadnya. Tapi kalau yang sudah hewan, binatang, ya dia akan tumbuh badannya manusia, kepalanya anjing, kepalanya babi, kepalanya monyet dan lain sebagainya, tergantung dari apa yang dia lakukan. Nah, itu hakikatnya sebetulnya itu untuk zikir khafi. Makanya ketika orang zikir khafinya itu udah berjalan, di sini udah tertancap Allah Allah Allah, demi Allah dialah pengikut atau orang yang akan ada di golongannya Imam Mahdi. Itu aja dari saya, terima kasih. Silakan. Saya mau sambil balas WhatsApp ya, Kang. Mungkin nggak Monggo. bisa suara. Ya, ya. Nih saya mau bertanya ke Kang Abi nih. Dalam proses perjalanan akhir zaman ini, banyak orang-orang yang diperjalankan ini itu, apakah memang orang-orang itu mendapatkan tugas dari leluhur atau memang leluhur ini ingin apa namanya, mencucikan kembali lah ya dulu dengan karma-karma yang sudah berlalu, ingin menebus kembali atau seperti apa nih Kang Abi? Monggo Kang Abi. Iya, iya. Jadi ada dua kategori kan Surya. Ya, ya. Ada dua kategori. Yang satu adalah seseorang utusan. Ya. Bisa dikatakan seorang rasul dalam Islam. Ya. Ada juga yang bertugas sebagai apa? Titisan. Lebih ke leluhur yang disampaikan. Ya. Jadi ada itu tugas yang jauh sekali itu. Antara utusan dan titisan itu sangat jauh sekali perbedaannya kan Surya. Karena seorang utusan memang murni dari Allah, diturunkan ke dunia ini untuk suatu tugas yang mulia, ya. Beda dengan seorang yang apa? Titisan dari leluhur, yang khusus untuk menyampaikan risalah-risalah yang leluhur sampaikan kepada beliau, ya. Apa tugas-tugas yang harus disampaikan, terus apa lagu-lagu yang harus dilaksanakan untuk umat, untuk alam, seperti itu kan Surya. Sedangkan seorang utusan hanya ada beberapa saja, meskipun dikatakan bahwa seorang nabi ada sekian ribu, ya, seorang wali ada sekian ribu, ratus ribu bahkan, ya. Yang intinya diperjalankan satu orang adalah utusan, itu yang sebagai pokok terpenting ya dalam urusan dunia. Sementara untuk yang titisan lebih ke arah penerus leluhur, untuk menyampaikan kepada apa masa di akhir zaman ini yang disampaikan Kanjo tadi masuk, ya, yang disampaikan Kanjo tadi masuk untuk memberikan apa, permintaan maaf kepada leluhur-leluhur yang terdahulu itu.
Tugasnya itu Kang Surya. Sementara untuk yang utusan itu perintahnya memang berbeda, jauh sekali Kang Surya. Dan sampai sekarang kan masih tersembunyi Kang Surya. Karena dikala mungkin beliau nanti muncul, itu ada bahaya yang menantang Kang Surya. Itu tidak semudah untuk beliau untuk muncul. Karena bagaimanapun perkembangan zaman sekarang masih morat-marit ya. Banyak perseteruan, banyak pemberontakan, banyak kehancuran, otomatis kan antara kedua belah pihak, kalaupun menyatu, padu, damai, itu sulit sekali Kang Surya. Ya mungkin beliau ya hanya di balik layar saja Kang Surya, tapi mengamankan diri, tidak muncul begitu seperti kemunculan langsung nongol begitu, tidak Kang Surya. Lebih banyak di balik layar, nggak muncul di permukaan, lebih banyak bersembunyi diri, tapi bukan dalam arti tidak bekerja, tidak melakukan tugasnya, tidak Kang Surya. Itu kan Surya penjelasannya, mungkin nanti Kancul lebih lengkap ya. Mungkin yang lainnya mau nambah, monggo. Saya masih dipikir. Monggo Kang Muhammad Gunawan, bagaimana ini pendapatnya nih mengenai proses berjalannya akhir zaman seperti ini? Ini kan kalau kita hanya mengandalkan akal ya memang sebenarnya akal kita semua, saya rasa lah untuk seluruh masyarakat Indonesia ini memberontak. Memberontaknya apa? Karena kekecewaan ini terhadap pemimpin ya, itu aja oknum ya. Oknum kalau dikumpulkan bisa menjadi DPR juga ya, yang korupsi sampai ini sejarah korupsi terbesar ya, sampai 1 barel triliun ya, atau 1000 triliun, ini lebih dari kasus beberapa kasus ya. Ini kalau semua masyarakat saya merasakan ya, pasti itu salah, tidak langsung pasti memberontak. Bagaimana pendapat sampean ini, apakah ini memang harus terjadi untuk kemunculan akhir zaman yaitu SP, atau seperti apa nih? Apakah memang ini bisa tertata baik, ataukah hanya SP atau Al-Mahdi nanti yang akan menatanya? Bagaimana nih pendapat daripada Muhammad Gunawan? Monggo Kang. Baik Kang, terima kasih juga ya. Salam kenal dengan Kang Wisnu, salam kenal juga dengan Kang Ju. Jadi sebelumnya memang ini sudah saya tunggu lama sih mau live begini dengan Kang Surya kan. Tetapi kan Kang, baru inilah kesempatannya. Oke, terima kasih. Kalau kita mengenal bagaimana akhir zaman yang sesungguhnya inilah akhir pemisahan antara yang kotor dengan yang bersih, sehingga Tuhan membekali kita ini akal dan pikiran. Jadi gunakanlah barang keduanya ini untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita ditempatkan di tempat yang layak, ditempatkan di tempat yang layak sesuai yang kita pilih, sesuai yang kita bina.